Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kurniasari, NIM 18136131 dari jurusan Geografi NK. Baiklah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas materi tentang strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pendekatan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Pada awal berdirinya usaha, diperlukan sesuatu acuan atau rencana agar usaha tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Perencanaan usaha atau business plan adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa yang menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi yang penyandang dana. Jadi, business plan adalah dokumen tertulis yang dihasilkan oleh wirausaha yang mengembangkan semua unsur yang relevan baik internasional maupun eksternal mengenai suatu perusahaan untuk memulai usaha. Bisnis plan dibuat untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Perincian bisnis plan tergantung pada perusahaan yang akan memulai opsinya. Membuat perencanaan usaha. Strategi kewirausahaan selanjutnya, perencanaan usaha setelah ide untuk memulai usaha muncul, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan usaha yang berisikan tentang misi usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha. Sebagai persiapan awal memiliki dua fungsi penting, yaitu sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan dan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar. Yang pertama adalah strategi adalah perencanaan. Konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, tidak selamanya strategi sebagai perencanaan ke masa depan yang belum dilaksanakan. Strategi yang menyangkut segala sesuatu yang dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, McDonald's yang selama bertahun-tahun memegang teguh dan melaksanakan secara konsisten prinsip kualitas, pelayanan, dan kebersihan lebih menjadi lagi strategi perusahaan McDonald's. Yang kedua adalah strategi adalah pola. Adalah strategi yang selanjutnya disebut sebagai intent strategi karena belum terlaksanakan dan berorientasi ke masa depan, atau disebut juga sebagai reality strategi karena telah dilakukan secara perusahaan. Yang ketiga, strategi adalah posisi, yaitu memposisikan produk tertentu di pasar tertentu yang disetujui dan melihat keluar, yaitu meninjau berbagai aspek. Menurut Mansberg, cenderung melihat ke bawah, yaitu ke suatu titik bidik di mana pundak tertentu bertemu dengan pelanggan, lingkungan eksternal. Sebagai contoh, perusahaan rokok Marlboro dan Sampurna merupakan perusahaan yang paling serius mempromosikan produknya di Indonesia. Masing-masing mempunyai strategi posisi berbeda di pasar. Marlboro mempromosikan diri sebagai produk rokok kaum pria sejati,
yaitu menyukai tantangan dalam seperti digambarkan melalui iklannya sendiri. Sedangkan Sempurnamil lebih ditunjukkan kepada generasi muda yang memiliki rokok yang memiliki berkadar tar dan memiliki nikotin ringan. Yang keempat adalah strategi perspektif. Jika dalam arti pola, posisi cenderung melihat ke bawah dan keluar. Maka sebaliknya, dalam perspektif lebih cenderung melihat ke dalam organisasi. Ke atas yaitu melihat grand vision dari perusahaan itu sendiri. Yang kelima adalah strategi permainan. Dalam arti ini, strategi adalah manuver tertentu untuk memperdaya lawan atau pesaing. Suatu merek misalnya meluncurkan merek kedua agar posisi tetap kukuh dan tidak tersentuh. Teori strategi generik dan keunggulan bersaing mengungkapkan beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk dapat bersaing, yaitu yang pertama yaitu Persaingan merupakan inti dari keberhasilan ataupun kegagalan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan tergantung keberanian perusahaan itu. Strategi bersaing dimaksud untuk mempertahankan tingkat keuntungan dan posisi yang langgeng ketika menghadapi persaingan. Yang kedua, keunggulan bersaing dan kembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan bagi pelanggan atau pembeli. Keunggulan bersaing dapat menggambarkan pelanggan atau pembeli. Keunggulan bersaing dapat menggambarkan cara perusahaan dapat memiliki dan mengimplementasikan strategi dan generik untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing. Yang ketiga, ada dua jenis dasar keunggulan bersaing, itu biaya rendah dan diferensiasi. Semua keunggulan bersaing ini berasal dari struktur industri. Perusahaan yang berhasil dengan strategi biaya rendah memiliki kemampuan dalam produk dan pasar yang lebih efisien dibandingkan bagi pembeli dalam bentuk kualitas produk, sifat-sifat khusus dan pelayanan lainnya. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dalam video kali ini mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.